Gunung Halimun merupakan gunung yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Gunung dengan ketinggian sekitar 1925 mdpl ini merupakan gunung tertinggi di Provinsi Banten dan termasuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di sebelah timur gunung ini terdapat Gunung Salak. Nama Halimun sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti kabut. Gunung Halimun berada di dalam daerah terbesar dari hutan hujan primer di Pulau Jawa, atau bisa disebut hutan hujan terbesar di Pulau Jawa. Kata Halimun berarti berawan atau berkabut, dan diberikan kepada 2 puncak di Taman Nasional, tetapi umumnya hanya digunakan untuk puncak utara yang lebih tinggi. Kebanyakan dari hutan di gunung ini hampir selalu tertutup awan. Diperlukan izin untuk dapat memasuki Taman Nasional Gunung Halimun Salak dari Desa Luimajang dengan ketinggian 800 meter. Diperlukan sekitar 8 jam untuk mendaki ke puncak dan kembali. Secara teknis, rute ke puncak tidak dianggap sebagai rute pendakian resmi, sehingga pendakian tidak diperbolehkan. Cukup banyak literatur mengenai Gunung Salak, namun sebaliknya dengan Gunung Halimun. Selain karena lokasi yang relatif jauh dibandingkan dengan Gunung Salak, ditambah dengan syarat misteri membuat gunung ini sepi pendaki. Ditegaskan juga bahwa Gunung Halimun bukan untuk pendakian, tapi lebih banyak ke penelitian. Makanya disebut sebagai gunung sepi pendaki tapi ramai peneliti. Bicara tentang mitos dan keangkeran Gunung Halimun, tak kalah horornya dengan Gunung Salak. Mulai tentang benteng-benteng kerajaan Prabu Siliwangi yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, hingga kemunculan ratusan harimau gaib sebagai penjaganya. Perlu juga diketahui, ada 3 gunung yang dianggap angker di masa Mataram Sultan Agung. Pertama Gunung Merapi, kedua Gunung Slamet, dan ketiga Gunung Halimun. Di antara ketiganya, Gunung Halimun yang dianggap paling angker. Pada tahun 1924, Gunung Halimun ditetapkan sebagai hutan lindung karena memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah, antara lain macan tutul, elang Jawa, owa Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Wisata Gunung Halimun ini merupakan sebuah daerah yang menjadi tangkapan air. Tercatat ada 115 sungai dan anak sungai dengan hulu di kawasan Gunung Salak. Ada beberapa sungai besar yang mengalir antara lain Cikaniki dan Cidurian. Semuanya mengalir ke arah utara, yaitu Laut Jawa, serta Ciberang dan Ciujung. Pada tahun 1935, kawasan hutan ini diubah statusnya dari hutan lindung menjadi cagar alam Gunung Halimun. Pertanggal 28 Februari 1992, dengan luas 40.000 hektar, ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun dan resmi ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1997 sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan. Tutupan hutan di Taman Nasional ini dapat digolongkan atas 3 zona vegetasi. 1. Zona perbukitan atau hutan dataran rendah yang didapati hingga ketinggian 900 sampai 1150 mdpl. Kedua, zona hutan pegunungan bawah dengan ketinggian 1050 sampai 1400 mdpl. Dan zona hutan pegunungan atas di atas ketinggian 1500 mdpl. Ada beberapa fenomena unik di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Antara lain adalah fenomena jamur yang bisa mengeluarkan cahaya di malam hari, tepatnya berada di area pusat penelitian Stasiun Cikaniki. Jamur ini
umumnya dijumpai pada kayu atau ranting pohon rasamala yang telah mati. Banyak pengunjung yang datang ke stasiun penelitian Cikaniki merasa takjub saat melihat jamur tersebut secara langsung. Fenomena yang lain adalah peningkatan populasi harimau dan macan kumbang di kawasan ini. Diperkirakan ada 40 ekor selama 3 tahun, terjadi peningkatan setiap tahunnya sebesar 5%. Burung elang Jawa jumlahnya lebih dari 200 ekor, dan owa Jawa bahkan jumlahnya lebih banyak lagi. Sekitar tahun 2000, status owa Jawa di Taman Nasional ini masuk dalam kategori terancam punah. Dengan meningkatnya populasi harimau, macan, dan macan kumbang, tidak sering juga mamalia ini turun kampung dan memasuki ke perkampungan warga. Di antaranya terjadi di daerah Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Kasus ini sempat membuat resah warga Kadudampit. Pemukiman warga desa Cikurutuk, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi, kerap didatangi sesosok macan tutul yang membuat resah warga di sekitar kawasan hutan Karikil. Kemungkinan macan turun gunung dan masuk perkampungan untuk mencari makan, apalagi di sebagian besar kawasan hutan ini menjadi lahan penambangan. Seekor macan tutul juga nampak di kolong rumah warga di Kabupaten Sukabumi. Macan tersebut bersembunyi usai memangsa ayam peliharaan warga. Macan tutul turun gunung dan masuk ke pemukiman Kampung Perbawati, Kecamatan Sukabumi. Warga Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dibuat panik dengan kemunculan seekor macan kumbang di tengah-tengah perkampungan mereka. Macan kumbang jantan yang diperkirakan berusia 5 tahun akhirnya mati tertembak oleh aparat kepolisian setempat. Tapi dia nggak gendut, Pak De. Kurus kali, Pak De. Kenapa kamu banyak makanan sini? Maju, Pak De. Maju, Pak De. Pada tahun 2003, kawasan hutan Gunung Halimun diperluas, ditambah dengan kawasan hutan-hutan Gunung Salak, Gunung Endut, dan beberapa bidang hutan lain di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah yang baru ini, termasuk kawasan hutan Gunung Salak, sebelumnya berstatus hutan lindung. Namun, kekhawatiran atas masa depan hutan-hutan ini yang terus mengalami tekanan kegiatan masyarakat dan pembangunan di sekitarnya, kini namanya berganti menjadi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan luasnya bertambah menjadi 113.357 hektar. Wilayah ini berbukit-bukit dan bergunung-gunung pada kisaran ketinggian antara 500 sampai 2211 mdpl. Puncak-puncaknya diantaranya adalah Gunung Halimun Utara 1929 mdpl, Gunung Ciawitali 1530 mdpl, Gunung Kencana 1831 mdpl, Gunung Botol 1850 mdpl, Gunung Sanggabuana 1920 mdpl, Gunung Kendeng Selatan 1680 mdpl, Gunung Halimun Selatan 1758 mdpl, Gunung Endut 1471 mdpl, Gunung Sumbul 1926 mdpl, dan Gunung Salak puncak 1 dengan ketinggian 2211 meter mdpl dan puncak 2 2180 mdpl. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ini bermanfaat bagi kalian, silakan like dan share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Salam vlogger dadakan. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.